Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nama ba'd. Alhamdulillah jamaah kajian bulanan Masjid As-Sofa yang insyaallah diridhoi Allah Subhanahu wa taala, kita sampai lagi ke pengajian bulanan kita Ahad yang biasa kita lakukan Ahad. Alhamdulillah kita didahului dengan hujan, insyaallah barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala habibil aliyil azim sayyidina wa maulana Muhammadin al-hadi ila siratil mustaqim. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala bil Qur'anil Karim, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, innama yakfi ahadakum ma qana'at bi nafsuhu wa innama yasiru ila arba'ati adru'in wa sittin wa innama yarji'ul amru ila akhirih. Ay kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin mukarramin dan mahbubin yang sama-sama kita hormati, Ketua DKM Masjid As-Sofa beserta jajaran pengurusnya, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing dan memberikan kemudahan dalam mengemban amanah yang telah diberikan. Yang kami hormati Alhamdulillah Bapak Ustadz Debri yang menjadi mediator kami bisa silaturahmi ke tempat ini, dan juga para tokoh masyarakat, bapak-bapak, para hujat dan ibu-ibu yang mohon maaf tidak ingin disebutkan nama satu persatu. Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarga dan keturunannya dan juga para sahabatnya yang mulia. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, izinkan kami sedikit membahas tadi tentang hakikat kemerdekaan buat orang Muslim. Ini saya ambil kitab Mu'tabarah, kitab Mu'tabarah. Jadi gini, ada kitab Mu'tabarah, ada ghair Mu'tabarah. Mu'tabarah itu kitab yang memang udah diakui oleh ulama-ulama, ya, ulama-ulama besar, dan dari dulu kitab ini gak berubah. Cuman sayang memang ketika Arab Saudi ya kemudian itu dikuasai oleh satu paham, kitab-kitab ulama-ulama kita dulu itu banyak yang ditahrif. Tahrif itu dirubah sesuai dengan tujuan mereka. Ya, sekarang itu kalau yang misalnya dia nggak punya guru yang tahun 60 ke sana, ya, yang beliau itu punya kitab asli cetakan pertama. Kalau dibandingin dengan cetakan pertama itu udah banyak tahrif, udah banyak perubahan. Itu sebenarnya kalau dalam akademik, ya dalam akademik itu pemerkosaan ini ya, apa namanya, hasil karya. Jadi bukan saja dirubah tapi dihilangkan, bisa satu paragraf itu, karena memang bersinggungan tentang paham-paham. Ar-Risalatul Qusyairiyah. Ar-Risalatul Qusyairiyah ini ya dikarang oleh namanya Abdul Karim Al-Qusyairi. Beliau seorang ulama kedarmaan. Kalau misalnya Bapak dengar, kalau misalnya ada yang ceramah suka, ya Rabbi bil Mustafa balli maqasidana wa filana ma'alaya wasi'al ya Rabbi Muhammadun. Nah itu karangan beliau, itu namanya nanti ada burdah ya. Satu yang disebut Al-Hurriyah. Kemarin ketika ditanya, Ustaz temanya apa gitu kan, saya rada bingung apa ya kira-kira ini. Oh iya, Agustus, kebebasan ya, apa kemerdekaan. Kalau dalam KBBI itu yang Kamus Besar Bahasa Indonesia nanti diartikan kemerdekaan itu yaitu dengan kebebasan, ya, kebebasan berpendapat, kebebasan keadaannya, tidak ada apa namanya tekanan dari manapun gitu. Makanya kalau dalam bahasa Arab namanya al-hurriyah, itu kebebasan. Nah
Di sini Imam Ghazali beliau mengatakan innal hurriyata tatahaddadu fi alla yakunal aqu tahta rikil makhluqat wa la yajri alaihi sultanil maknunat. Sesungguhnya kebebasan itu didefinisikan ya pada seorang hamba dia tidak berada dalam perbudakan atau belenggu makhluk manapun. Nah itu perbudakan ya makhluk manapun. Walaya jadi alai sultan maknunat, kemudian juga ya tidak dalam kekuasaan makhluk manapun ya. Jadi nggak ada belenggu, nggak ada keterkaitan, dan juga tidak di dalam kekuasaan. Yaitu suku tutawil anil qalbi bainal asya, yaitu tersingkirnya perbedaan dari hatinya itu akan sesuatu. Artinya apa? Fatasawa indau aftarul iqrar, yaitu bagi dia sama di hatinya itu tentang segala sesuatunya. Makanya ada ulama itu, Pak, ya, dia udah menganggap sama antara batu sama emas. Ini kan susah. Ya, ini kan susah. Yang namanya kebebasan, ya, itu hendaklah seseorang itu dia tidak dibawa kekuasaan apapun dan sudah menganggap sama akan sesuatu. Kemudian lebih tegasnya lagi Imam Ghazali bilang begini, wa'lam anna haqiqatal hurriyah, ketahuilah olehmu bahwasanya hakikat kebebasan itu fi kamalil ubudiyah, berada pada kesempurnaan penghambaan diri kepada Allah. Nih, hakikat kebebasan ada pada kesempurnaan kita ya menyembah atau mengabdi kepada Allah. Faida sadaqat lillahi ta'ala ubudiyatu khulasat anrikil abyar hariratu hurriyatu. Apabila ya penghambaan hamba tersebut dia benar-benar kepada Allah, maka ya kebebasannya itu dia dapati ya dan keluar dari belenggu atau perbudakan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hakikat kebebasan itu adalah puncak atau kemaksimalan kita dalam ibadah kepada Allah. Bahkan kamu mampu membunuhnya bisaifil mukhalafati, dengan pedang ya yang menyelisihinya. Artinya setiap sesuatu itu kita berlawanan arah dengan nafsu ya. Ya Allahu, habis itu mati nafsu, Allah hidupin lagi. Nah ini yang dimaksud dengan nafsu ini gak bakal mati sampai kita masuk liang kubur. Berat bener kan? Kita lagi ini ngaji nih, cakep nih, ya kan? Besok-besok belum tentu lagi turun. Satu sahabat yang malam tahajud, ya kan? Nafsu kayaknya udah tidur aja bagi habis hujan. Tuh, nanti hikmah dari Allah menghidupkan kembali hawa nafsu adalah lita'u ilal mujahad, supaya kamu kembali untuk melakukan perperangan, ya, perlawanan kepada hawa nafsu. Setiap kamu melakukan perlawanan terhadap hawa nafsu, ya, liyaktubalaka tsawaban daiman, agar Allah mencatat bagimu terus-terusan dapat pahala. Tuh hikmahnya. Iya. Kenapa? Karena memang melawan hawa nafsu itu di sini dikatakan wasumiyati bi mukhalafatin nafsi bil ibadah. Ya, dinamakan melawan hawa nafsu itu adalah ibadah. Kenapa? Karena hawa nafsu itu dia paling gagah melakukan kebaikan. Makanya kita lawan terus. Nah, ketika kita melawan, nah disitulah. Makanya kita misalnya nih malam kita mau sholat tahajud tuh Pak, mau sholat tahajud tapi malas, ya malas kagak bangun misalnya, bangun tapi malas amat ya. Tapi pegang HP mah semangat, ya HP semangat banget gitu kan. Dan diniatin diniatin. Kalaupun misalnya nggak sholat tahajud, diniatin. Kalau saya pun misalnya nggak bisa sholat tahajud malam ini, ya Allah,
minimal saya kagak maksiat. Itu pun habis ibadah, mohon maaf, jangan pernah merasa aman dan kita merasa lebih baik. Ya hati-hati tuh. Ya kan iblis satu doang salahnya. Ya kan? Cuma satu, kita mau banyak bener. Iblis cuma satu merasa lebih. Yang lain kagak dikerjain sama iblis. Cuma dilaknatnya pas sampai hari kiamat. Maka orang dia kata ahli ibadah, kalau dia merasa sombong lebih baik, laknat Allah sampai hari kiamat. Coba bayangin. Ya, tapi kalau Nabi Adam alaihissalam, ya kan, melanggar, diampunin, tobat. Iblis tobat kagak diterima sama Allah. Kenapa? Karena tadi merasa lebih baik. Itu ya hakikat daripada kebebasan atau kemerdekaan adalah pada kesempurnaan penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Nabi tadi dikatakan beliau senang dengan ketika dipanggil sebagai hamba Allah. Karena itu Pak, hamba Allah dikaitkan dengan Allah, nggak ada lagi kedudukannya. Dan orang yang paling bagus posisinya adalah ketika penghambaannya paling sempurna pada saat ngapain? Sujud, ya kan? Sujud itu adalah keadaan hamba yang paling mantap, paling di bawah kepala, tapi paling dekat sama Allah. Coba, Bapak begini nih, sambil doa, dengan Bapak sujud sambil doa, nikmatan sambil sujud. Makanya sujud terakhir dilamain. Tapi kalau dengan jadi imam mau lama. Kasihan juga makmum di rumah, maksudnya di rumah kalau misalnya kita sujud terakhir lamain tuh doa apa aja deh. Ya, itu merasa bahwa kita memang gak ada apa-apanya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-huriyatu wa alla yakuna abdu biqalbi tahtarik di syai'in minal makhluqat. Kebebasan itu ya diartikan sebagai seorang hamba yang di dalam hatinya dia tidak tunduk kepada perbudakan atau belenggu apapun dari makhluk. La min a'radi dunya, kemudian juga dia enggak terpengaruh dengan urusan-urusan dunia. Maksudnya begini Pak, jangan sampai urusan-urusan dunia yang sifatnya sementara kemudian menyebabkan kita itu kemudian boleh sih, misalnya nih ada dapat musibah, sedih silakan, tapi jangan lama-lama begitu. Karena ada orang yang ketika dia sedih disenengin, malah dinikmatin. Lama-kelamaan kesedihan itu memperbudak dia kan, kagak keluar kamar dan sebagainya. Itu namanya dia sudah diperbudak dengan kesedihannya. Bebas adalah orang yang dia tidak terbelenggu dengan pencarian kekuasaan dan juga hawa nafsu. Ya, jadi dia nggak terlalu menyurutin hawa nafsu. Ya, tadi dikatakan oleh Tuan Syekh Abdul Qadir Jilani, ya, sekiranya ada orang dia mampu melawan hawa nafsunya, ya berarti dia sudah terbebas dari belenggu nafsunya. Tapi nggak aman, tetap nafsu itu masih ada, gitu ya, masih ada. Makanya orang-orang yang sekiranya dia paham akan hakikat ubudiyah, kehambaan, biasanya dia akan sama keadaannya dalam keadaan apapun. Misalnya dia dalam keadaan kaya, dia biasa aja, dalam keadaan miskin juga biasa aja. Di sini ada ulama lain mengatakan, qala Al-Husain bin Mansur, man arada al-huriyah falyasil bil ubudiyah. Siapa orang yang dia menginginkan kebebasan, maka hendaklah ya dia mencapainya dengan penghambaan diri kepada Allah. Kalau orang sudah dia masuk pada makom ubudiyah tadi, ya ubudiyah, maka nanti buat dia capeknya ibadah nggak berasa. Tuh nanti buktinya mana? Rasul sholat malam 11 rakaat, tapi dari isya sampai subuh kakinya sampai bengkak, gitu ya.
nggak ngeluh tuh Rasul. Karena kalau udah penghambaan itu diserahkan diri kepada Allah secara full, ya yang ada nanti tersisa adalah cinta. Orang kalau udah cinta, ya yang waktu lama jadi singkat. Bapak demen banget sama seorang perempuan, dari sini misalnya kita harus ke misalnya daerah mana, Sukabumi, suruh pakai motor, kan jauh benar tuh. Nyampe nggak kira-kira? Nyampe. Padahal jauh, tapi berasa ringan. Karena tadi ibadah sudah didasari dengan cinta. Karena paham tadi dia akan keubudiyahan, ya penghambaan dirinya. Nah kemudian nanti bentuk daripada hamba yang dia bebas itu dia senantiasa ibadah kepada Allah, tapi hatinya itu nggak pegel, kagak ada beban lagi udah. Di daerah Jawa Barat saya nggak sebutin namanya, dia dari pagi ngajar tuh subuh, kemudian waktu duha, zuhur dan sebagainya, gitu kan. Kemudian suka ceramah juga keluar, gitu. Kemudian pulang nih, ketika pulang, ya istrinya bilang gitu, Mbak udah istirahat dari pagi udah keluar, ya bentarannya, salat dulu bentarnya, ya dilihatin tuh sama ibunya sambil tidur, sholat, ya 11 rakaat. Itu Pak, bentarnya beliau pulang jam 1 sampai jam 3 jam 4. Ibunya udah sampai melek lagi, masih sholat juga Bapak, tidur lagi lah. Gitu. Kalau hitungan kita Pak mungkin nggak kuat kita. Dari mana-mana nih kita nih pergi jauh, kemudian capek sampai rumah langsung kan, belum jualan dah. Capek kadang bisa lewat kita, ya kan? Ulama-ulama kita enggak tuh, pulang capek sebentar lah, istirahat dulu bentar. Istirahat mereka dalam ibadah. Makanya Nabi bilang apa? Kepada Bilal, arifna ya Bilal, hibur kami ya Bilal dengan sholat. Jadi ibadah itu buat orang-orang yang dekat sama Allah adalah hiburan. Kalau kita masih kewajiban, berarti masih beban. Ya pantas kalau sholat kita masih dibatasin, atau mungkin masih kalau imamnya lama, benar imam masih gitu mah. Gitu. Ya, tapi memang dalam fikihnya cakap imam adalah yang nggak pernah dikurutin sama makmum. Ya sholat taraweh itu ya Bapak, kita nggak usah dipungkir, saya juga sama Pak. Saya kemarin tuh pas lagi buru-buru, kesimpulannya ini saya sebenarnya bikin skema ya. Jadi untuk gampangin aja skema pada pembahasan malam hari ini. Jadi ada abdun, hamba, kemudian hubungan vertikal itu Allah, ya. Kemudian kita lingkarin tuh. Jadi hanya ada hamba dan Allah. Ya ini penghambaan, ya penghambaan diri kepada Allah. Nah kalau dia sempurna kehambaannya kepada Allah, penghambanya kepada Allah, dia berarti sudah mendapatkan hakikat kebebasan. Jadi kalau ada orang yang dia sempurna penghambaannya, berarti dia sudah mendapatkan hakikat kebebasan. Ya, nah dia sudah masuk pada yakunu fardal fardi. Dia tujuannya udah nggak ada lagi kecuali mencari ridho Allah. Udah nggak pikiran cari ini Pak, penilaian orang lain masa bodoh dan sebagainya. Karena yang dia cari adalah ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya gitu. Kemudian ini orang karena sudah sempurna penghambanya kepada Allah, nanti zohirnya Pak banyak ibadahnya kepada Allah, tapi kelihatannya nggak capek. Saya punya guru Pak, boleh searching di internet, ada Abuya Amrun Wali akan dari makhluk, kemudian juga dari kerajaan atau kekuasaan manapun, kemudian dengan urusan dunia dan akhirat, kemudian juga tidak mengikuti hawa nafsu, kemudian juga keinginan dan sebagainya, ambisi dan sebagainya. Orang kan ada terlalu ambisius benar Bapak. Ya, kalau dalam ilmu misalnya mencapai tujuan-tujuan duniawi mungkin silakan ambisi. Tapi masalahnya orang kalau sudah ambisi lupa sama Allah nggak dapat stres. Biasanya begitu. Karena tawakalnya dia lupa. Ikhtiarnya cakep, tapi tawakal dia lupa.
bahwa semuanya ujung dari ikhtiar yang nentuin Allah. Kalau dia paham ikhtiar maksimal, tawakal setelah itu bahwa hasil ujungnya adalah Allah, apapun yang istilahnya dihasilkan diberikan sama Allah, dia taslim. Iya ya Allah, nggak apa-apa. Bisnis saya hari ini nggak gol, mungkin besok ya Allah. Terus begitu dia senantiasa husnuzon sama Allah. Sampaikan sebagai apa namanya kajian kita malam hari ini. Kalau ada yang ditanyakan, silakan. Duluan mana fikih mana tauhid atau tasawuf. Kalau di pesantren itu ada badan-badan wajib, ya. Badan wajib kalau sekiranya itu memang buat ibtida'i atau pemula, itu biasanya memang yang pertama kali belajar fikihnya dulu Pak. Karena langsung berhubungan tata cara. Tapi kalau kita melihat sejarah Rasul itu kenapa Nabi bukan fikih dulu, ya, tapi tauhid. Karena konteks pada saat Nabi itu turun mendapatkan wahyu, iman para sahabat belum kuat. Makanya penggemblengan iman, ya, di Mekah, kemudian setelah itu pindah ke Madinah. Itu masih istiqomah, masih nyambung. Setelah itu baru turun syariat, ya, perintah sholat dan sebagainya. Karena konteksnya itu permulaan Islam. Kalau ini udah bukan permulaan lagi, udah jalan, gitu, ya. Jadi ada suka apa namanya yang salah menyampaikan, tauhid itu karena Nabi konteksnya itu lihat. Kalau bahasa ininya tadul hal, keadaannya dulu dengan sekarang beda. Gitu. Jadi fikih dulu, terus tauhid. Ada juga memang sambil dua-duanya, gitu kan, tauhid. Jadi gini, kalau saya mau gampangin, kalau fikih Imam Syafi'i, kalau sekiranya itu masjid lama kemudian sudah nggak nampung Ahlul Korea itu Pak harus 40 orang. Ini harus kajian fikih kalau sekarang betul gitu. Ahlul Korea harus 40 orang. 40 ya, satu anak kecil nggak sah. Bayangin tuh, 40. Kalau sekiranya kemudian ada pendatang dan sebagainya, kemudian itu nggak nampung lagi, baru boleh. Dia bikin masjid dengan catatan tadi itu nggak nampung. Satu. Kemudian kedua, misalnya sekiranya kayak ada di sekolahan tuh, ya di sekolah dia bikin, ya kan, kemudian ada masjid. Ini pernah kejadian di saya punya yayasan waktu itu, waktu saya jadi ketua DKM, saya nggak adain salat Jumat. Gitu. Jadi sholat Jumatnya itu di luar kampung. Apa sebab? Karena jaraknya itu sekitar cuma 200 meter, dekat banget. Akhirnya murid-murid ke sana. Tapi ketika depan sekolah itu akses jalannya sudah ada di Darul Jannah. Waktu saya jadi ketua DKM, saya nggak bikin sholat Jumat. Kemudian apa? Ketika itu jalanan sudah ada, jalan raya Pak, dan kalau ada murid itu keluar dan ini bisa membahayakan karena ada jalan raya, takut nanti ada kejadian-kejadian, ya kecelakaan dan sebagainya, berarti ada masyakoh, gitu kan? Itu masyakoh, ada kesulitan atau ada sesuatu yang membahayakan. Nah di situ diboleh. Tapi ulama-ulama di Jakarta yang begini pun juga mereka ada ikhtiar. Ulama-ulama dulu ikhtiar itu biasanya Imam Jumat dia akan bilang ke makmumnya, makmum sama-sama kita sholat zuhur tuh. Padahal habis sholat Jumat, ya habis sholat Jumat. Kenapa? Nanti hitungannya satu yang diterima adalah masjid yang pertama kali dibangun. Yang kedua, siapa yang pertama kali imam takbiratul ihram. Tadi kata tuh. Nah ikhtiar itu hati-hati karena nggak ada yang tahu, kemudian juga khawatir nggak diterima, maka imam itu dia ngajak sholat zuhur, begitu. Nah permasalahannya kenapa kok bangun? Nah ini mohon maaf karena masyarakat kita kagak nanya ulama, bangun-bangun aja. Mohon maaf dia punya duit, punya jabatan, kamu saya ada Pak, gitu ya. Kenapa? Buat Allah berikan kita ilmu yang bermanfaat dan juga Allah
hiasi kita dengan akhlak-akhlak yang mulia, dan Allah terima ibadah-ibadah kita meskipun di dalamnya penuh dengan kekurangan. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna minfa'na warzuqna ilman yanfa'una. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma inna bil ilmi wa zaina bil ilmi wa qina bit taqwa wa janna bil afiyah ya arhamar rahimin. Da'wahum biha subhanakallah wa tahiyatul fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.